Mari kita niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap kaum muslimin dan kaum muslimat yang senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sangat-sangat saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, telah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa. Allah itu memegang rohnya seseorang. Hina mautiha, ketika matinya. Jadi kalau orang itu meninggal dunia, maka rohnya itu yang memegang Allah Subhanahu wa taala. Walati lam tamut fi manamiha. Dan yang belum mati seperti kita ini, kapan dipegang rohnya? Di waktu kita tidur. Di manamiha, di waktu kita tidur. Itu yang memegang rohnya, itu roh kita itu Allah. Makanya tidur itu disebut dengan al-maitus shaghir. Mayit itu al-mautus shaghir, yaitu mati yang kecil. Ya, dipegang rohnya oleh Allah ketika kita tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala memegang rohnya seseorang tersebut yang sudah meninggal dunia. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tapi Allah mengembalikan rohnya orang yang masih hidup. Apa maksud daripada ayat ini? Maksud daripada ayat ini, kata Al-Imam Suyuti rahimahullah dan para ulama yang lainnya, bahwasanya ketika orang itu meninggal dunia, maka rohnya orang itu dipegang oleh Allah. Ketika orang yang hidup itu tidur, maka rohnya orang yang hidup itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dua-duanya dipegang, ketika orang yang hidup tadi tidur, maka kalau Allah berkehendak, Allah pertemukan rohnya orang yang hidup ini dengan orang yang sudah meninggal dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan waktu itu ketika rohnya orang yang hidup ini waktu tidur dipertemukan dengan rohnya orang yang sudah meninggal dunia, maka mereka ketika itu ketemu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas di dalam mentafsiri ayat ini, fayatasaaluna bainahum, maka antara orang yang hidup tadi itu, rohnya orang yang hidup waktu tidur ketemu dengan rohnya orang yang sudah meninggal dunia, ketemu, fayatasaalun, mereka saling bertanya tentang kabar mereka, saling bertanya dalam mimpinya tersebut, ya.
Bahkan Al-Imam As-Sadi mengatakan bahwasanya fayatadzakkaran, keduanya saling mengenang ya keadaan mereka, wa yata'arrafan, dan saling yaitu berbincang dan berkenalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya ternyata ada pertemuan arwah orang yang sudah meninggal dunia dengan arwah orang yang hidup dalam tidurnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ketika dia tidur, sering kita bermimpi orang-orang yang sudah meninggal dunia, dari orang tua kita, dari kerabat kita, dari guru-guru kita. Ini pertemuan antara roh kita dengan roh mereka, arwah-arwah mereka. Dan itu dasarnya yaitu surah Az-Zumar ayat 42 ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Gala Ibnul Qayyim, maka berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa minad dalili ala talaki arwahihim innal hayya yaral mayt fi manamihi. Bahwasanya satu bukti, satu dalil ya, bahwasanya ketika orang itu tidur ketemu dengan rohnya orang mati ya, itu menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan di dalam ayat Allah itu benar. Fayukhbiruhul maitu bi umuri ghaibin. Kemudian mayat tadi itu mengabarkan tentang kegaiban yang dia alami kepada orang yang rohnya orang yang masih hidup tersebut yang dalam mimpinya. Itu kata Ibnul Qayyim, itu terjadi, memang betul-betul terjadi kata beliau. Satu bukti, Allahumma shalli ala Muhammad, rohnya orang hidup ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia adalah yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridainya. Dalam suatu hadis akhrajahul Hakim fil Mustadrak wa rawahul Baihaqi fi Dalail an Katsir bin Silk qala aghfa Utsmanu fil yawm alladhi qutila fi. Suatu saat Sayyidina Utsman itu pingsan di hari di mana dia akan dibunuh. Karena Sayyidina Utsman kan mati syahid, dibunuh. Dia pingsan terlebih dahulu. Aghfa. Fastaiqadha. Kemudian Sayyidina Utsman bangun, sadar dari pingsannya. Ketika sadar, faqal, dia berkata kepada sahabat yang lainnya, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami hadza." Aku dalam pingsanku melihat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah berkata kepadaku dalam mimpiku, "Innaka syahidun ma'ana al-jum'ah." Innaka syahidun ma'ana al-jum'ah. Ya Utsman, innaka syahidun ay hadirun. Ya Utsman, sebentar lagi kamu itu hadir dan bertemu kami al-jum'ah, pada hari Jumat. Itu ucapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya Sayyidina Utsman. Dan benar kenyataannya pada hari itu pun dia terbunuh, Sayyidina Utsman, pada hari Jumat. Allahumma shalli ala Muhammad. Dirain periwayatan dari Ibnu Umar bahwasanya Sayyidina Utsman itu mengatakan, ini ra'aitu Nabi SAW al-lailata fil manam. Malam tadi aku bermimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kata Sayyidina Utsman. Faqala, lalu berkata Rasulullah SAW kepadaku, ya Utsman, dipanggil. Padahal Rasulullah sudah meninggal dunia dan hadir di mimpinya Sayyidina Utsman. Ya Utsman, uftur indana. Sarapan, berbuka dari puasa bersama kami. Uftur indana, berbukalah bersama kami. Disuruh buka sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama Rasulullah SAW. Itu dalam mimpinya di malam hari. Fa asbaha Utsmanu shaiman. Di waktu dia bangun, terus paginya sudah Sayyidina Utsman dalam keadaan berpuasa. Nah, ketika dalam keadaan berpuasa itulah
fagudila min yaumi. Maka Sayyidina Utsman terus dibunuh dalam keadaan puasa. Berbukanya kapan? Bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ini pertemuan rohnya Sayyidina Utsman dengan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sudah meninggal dunia, Sayyidina Utsman belum, tapi waktu tidur dia bermimpi Rasulullah SAW. Ini pertemuan antara rohnya orang yang hidup dengan rohnya orang yang sudah meninggal dunia. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya kalau sudah bertemu semacam ini selesai, maka rohnya orang yang meninggal dunia itu mau kembali ke jasadnya yang utuh seperti ini nih, ditahan oleh Allah SWT. Tidak bisa, karena kamu sudah meninggal dunia. Tetapi bagi orang yang hidup, masih hidup, dia sudah selesai bermimpi itu, rohnya dikembalikan ke jasadnya sehingga dia itu hidup kembali. Itulah makna daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah mengembalikan rohnya orang yang hidup ke jasadnya setelah bertemu dengan rohnya orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga rohnya orang yang meninggal dunia ketika ingin masuk ke jasadnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang pertemuan Sayyidina Utsman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengajak Sayyidina Utsman, "Uftur indana ya Utsman." Berbukalah bersama kami ya Utsman. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan innaka syahidun ma'ana al-jum'ah, kamu akan bertemu kami pada hari Jumat ya Utsman? Kenapa Rasulullah sampai mengatakan begitu? Jawabannya adalah karena Sayyidina Utsman begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Utsman begitu rindunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang rindu kepada yang dirindukan, orang yang cinta kepada yang dicintainya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mbak Maimun Zubair itu cinta dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra dalam hidupnya. Orang Indonesia cinta sangat dengan siapa? Dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kalau dia mendengar qasidah tentang istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dia menangis saking cintanya. Dan cinta kepada Ali Ba'alawi, cinta kepada para habaib dzurriyyatur Rasulullah SAW. Apa yang terjadi ketika Kiai Maimun Zubair, orang Indonesia, cinta dengan Sayyidatuna Khadijah, cinta dengan habaib, cinta dengan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunia, dimakamkan di Indonesia? Enggak. Meninggal di Indonesia? Tidak. Tapi meninggal di Mekah, dikuburkan di Ma'lah. Kenapa? Itu harus kita korek, itu harus kita pahami. Kenapa kok enggak Allah wafatkan di Indonesia? Allah kuburkan di Indonesia? Enggak. Tapi diwafatkan di Mekah, di Ma'lah. Kenapa? Karena dia mencintai sosok yang mulia yang ada di Mekah, Sayyidatuna Khadijah. Maka dia dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Al-mar'u ma'aman ahab. Allahumma shalli ala Muhammad. Kiai Hamid Pasuruan, seorang wali besar yang masyhur. Kenapa makamnya? Makamnya di mana? Kok enggak di Pasuruan? Kenapa enggak dikuburkan di Probolinggo? Kenapa enggak dikuburkan di Jawa Tengah? Kenapa kuburannya ada di Pasuruan? Bahkan dikuburkan di samping gurunya, yaitu Al-Habib Syaikhan As-Saqqaf, Al-Habib Ja'far As-Syaikhan As-Saqqaf. Dikuburkan, dimakamkan di samping gurunya. Kenapa kok dimakamkan di situ? Ini harus jeli kita. Kalau kita ziarah-ziarah wali, kenapa dia kok ini murid, ini guru? Kenapa bersampingan? Karena murid mencintai gurunya.
Karena murid mahabbah kepada gurunya. Almar'u ma'aman ahab. Maka murid akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, yaitu gurunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa bisa itu terjadi pada kita? Bisa. Kalau kita mencintai dalam hidup kita wali-wali Allah, kita mencintai dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai orang-orang sulaha, orang-orang salihin, kita mencintai ahlul khair, orang-orang yang baik, maka kuburan kita bukan di Saujajar nantinya. Bisa-bisa kuburan kita akan berdampingan dengan wali yang kita cintai. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Bisa terjadi karena Allah kumpulkan dengan orang yang dicintainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu semua bukan omongan saya yang saya ceritakan ini. Itu bukan omongan kosong saya. Saya ngomong bukan berarti tidak ada dasarnya, tidak. Itu semuanya dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Pahamkan itu. Coba lihat di dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah yang dikarang oleh ulama besar, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di Qismil Hadis dalam pembahasan hadis Al-Mujallad As-Tsani juz yang kedua halaman 267. Anda bisa buka di situ. Maka tertulis di situ faidatun, satu faidah. Gala rajulun lil Hasan Al-Basri. Maka datang seorang laki-laki kepada Al-Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini imamut tabi'in. Imamnya para tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang menangi para sahabat tapi tidak menangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tabi'in adalah orang-orang yang melihat sahabat tapi tidak melihat Rasulullah walaupun hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, seperti Wais Al-Qarni. Tokohnya para tabi'in yaitu Al-Imam Hasan Basri. Datang seorang laki-laki kepada Imam Hasan Basri. Coba saya kasih ilmu. Lalu laki-laki itu bertanya, pertanyaannya berbobot sekali. Wahai Imam, saya mau bertanya. Iya, silakan. La adri hal anna min ahlil khair am la. Itu pertanyaannya. La adri hal anna min ahlil khair am la. Wahai Imam, saya ini tidak tahu kondisi saya sekarang ini. Apakah saya nanti ini dikumpulkan dengan orang yang terbaik, orang-orang yang terbaik, orang-orang saleh ataukah tidak? Saya tidak tahu. Artinya dia bertanya, di mana? Bagaimana saya bisa tahu kalau saya ini nanti bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang terbaik? Bagaimana saya ini bisa tahu kalau saya ini termasuk orang yang baik dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik? Bagaimana ya Imam? Maka Al-Imam Hasan Basri mengatakan, Al-mizan fi yadik. Jawabannya ada pada dirimu, katanya. Kok bisa begitu? Iya. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, fa in kana ruhuka ay qalbuka yamilu ila ahli khair was sulaha fa anta minhum. Kata Imam Hasan Basri, seandainya hatimu selalu kontak, selalu cinta, selalu sayang, selalu rindu dengan ahli khair, dengan para orang-orang yang baik, was sulaha, orang-orang saleh dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari kalangan habaib maupun kiaiat, dari kalangan kiai, selalu cinta dengan mereka. Maka kata Imam Hasan Basri, fa anta minhum. Kamu digolongkan dengan mereka. Walaupun amalanmu wa in lam ta'mal amalahum. Walaupun amalanmu tidak sepadan dengan mereka, karena kamu cinta dengan mereka, digolongkan dengan mereka. Dimasukkan di kelompoknya mereka. Maka ketika Al-Imam Hasan Basri mengatakan demikian, ditanya lagi, wa ma dzalilu dzalik ya Imam Hasan Basri? Apa dasarnya kau mengatakan begitu? Dasarnya ada dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kata Imam Hasan Basri. Sebuah hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah SAW mengatakan, al arwahu junudun mujannadah. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh ini, para ruh ini,
itu bagaikan tentara yang berkelompok-kelompok. Katakan di Nabi Muhammad SAW, bagaikan tentara yang berkelompok-kelompok. Lalu Rasulullah mengatakan, "Fama ta'arafa minha iktalaf. Fama ta'arafa minha iktalaf." Siapa yang rohnya orang yang hidup tadi itu selalu kontak, selalu sayang dengan rohnya orang-orang saleh, rohnya orang-orang wali Allah Subhanahu wa taala, rohnya orang-orang yang baik ini iktalaf, maka rohnya orang yang hidup ini akan menyatu, berkumpul dengan rohnya orang-orang yang terbaik. Wa matanakara minha ikhtalaf. Dan barang siapa yang rohnya orang yang hidup tersebut selama hidupnya iso sholat, poso, haji, tapi hatinya cinta kepada Nabi Muhammad kecil, cinta kepada para wali-wali Allah gak ada, cinta kepada para salihin kosong, maka ketika roh semacam ini, orang yang semacam ini, rohnya semacam ini, dia ikhtalaf, yaitu tidak bersatu dengan rohnya orang-orang yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Nah itu, oleh karena itu, kalau kalian panjenengan hidup ini mengandalkan sholat kita ini, belum tentu sholat kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mengandalkan puasa kita belum tentu diterima. Haji kita, umrah kita belum tentu diterima. Kalau kita mengandalkan cinta kita kepada salihin, cinta kita kepada wali-wali Allah, cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW, insya Allah almar'u ma'aman hahab, kamu dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai, walaupun kamu amalanmu buruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun amalanmu kurang, karena kamu cinta dengan Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi Muhammad. Kamu cinta dengan para kiai-kiai yang saleh, para wali, kamu dikumpulkan dengan mereka, ketemu dengan mereka. Berarti itu ahlul khair. Kamu akan selamat. Kamu akan bertemu dengan mereka dan masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tentang mahabbah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan remehkan hal tersebut. Orang kalau cinta dengan orang kafir, ya dikumpulkan dengan orang kafir. Wa yuhsyaru fi zumratihim. Dibangkitkan, dikumpulkan dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang muslim cinta dengan Israel yang membantai semuanya orang-orang muslim di Palestina. Bahkan baru-baru ini anak perempuan kecil dimasuki mulutnya bom, meledak di mulutnya. Masih hidup, tapi ini rontok. Kejamnya mereka. Nah kalau ada orang muslim walaupun imaman, walaupun juban, dia dukung Israel, dia cinta kepada Israel, Yahudi Israel, terus mati dia, wa yuhsyaru fi zumratihim, dia akan dibangkitkan dengan mereka. Almar'u ma'aman ahab. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Orang yang cinta dengan orang munafik dikumpulkan dengan orang munafik. Orang yang cinta dengan pendosa dan orang-orang yang selalu bermaksiat, suka bermaksiat sehingga meniru penampilan mereka, kelakuan mereka, ya dikumpulkan. Kalau mati dikumpulkan dengan mereka. Hati-hati. Orang yang mana cinta dengan Ba'alawi, cinta dengan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, maka dikumpulkan dengan mereka. Dikumpulkan dengan. Dan kalau ada orang sekarang itu mengatakan, mungkin memprotes kepada saya yang mencintai para habaib, para dzurriyyat Rasulullah SAW, dengan mengatakan, kamu mencintai para habaib? Iya. Mencintai Ba'alawi? Iya. Itu adalah cinta yang sesat. Maka kita jawab, biarkan kami larut dengan kesesatan itu dengan mereka, bersama mereka. Biarkan kami tenggelam dengan kesesatan itu bersama mereka. Biarkan kami dibangkitkan dengan mereka, para dzurriyyatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarkan kami tenggelam dengan mereka, larut dengan mereka, yaitu dengan para kiai-kiai yang mulai dari dulu
sebelum kita lahir, ulama-ulama dulu, para wali dulu seperti Kiai Hasyim Asy'ari mencintai Ba'alawi, mencintai habaib. Biarkan kami tenggelam dengan mereka, larut dengan mereka dan cinta dengan mereka, wa nuhsyaru fi zumratihim, dan dibangkitkan dengan mereka. Karena kami merasa mereka adalah orang-orang yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu ma'asyiral muslimin, itu mahabbah. Jadi kalau kita ini kelihatan, sampean kula kali panjenengan ini cinta sama wali itu kelihatan. Di mana? Satu, di rumah. Kalau sudah di rumah, kelihatan itu. Ono fotone wali-wali apa ndak deh ini? Ono tanggalan-tanggalan, yaitu gambar mobil Mercy wapi, di ngarepe ono cewek. Nah, tanggalan wali-wali gak ono. Berarti sahibul baitnya ini tidak ada cinta sama sekali dengan wali-wali. Itu tanda itu. Tapi kalau di rumahnya itu ada fotonya gurunya, fotonya Habib Fulan, Kiai Fulan yang soleh-soleh, yang baik, yang istiqomah. Berarti orang ini adalah di hatinya ada cinta dengan mereka. Jangan remehkan itu, Pak. Almar'u ma'aman hab. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, datang seorang laki-laki ke Rasulullah. Kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Ini hadis ini. Kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Ya Rasulullah, bagaimana komentar Anda, pendapat Anda tentang seorang laki-laki mencintai sekelompok kaum tapi dia tidak pernah bertemu dengan kaum tersebut, tidak pernah hidup sezaman dengan kaum tersebut, tapi mencintai sekelompok ini. Pendapat Anda bagaimana Rasulullah? Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang kofian putih, serbanan, mati ini su'ul khatimah. Sama Yahudi dan Nasara dikumpulkan. Kenapa? Karena waktu hidupnya benci kepada Muslim, tapi senang kepada Nasara dan Yahudi. Hati-hati. Walaupun itu kiai, walaupun itu ustaz. Hati-hati, jangan remehkan. Al-mar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah. Orang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Besok melok-melok. Jangan ikut-ikutan yang rame sekarang ini. Dua yang rame sekarang ini di medsos. Yaitu apa? Yaitu memfitnah habaib, mencaci maki habaib, mengadu habaib dengan para ulama, dan menimbulkan fitnah dan memecah para umat. Cocok melok-melokan ini akhir zaman loh ini. Akan timbul masalah kayak gini nih. Jadi ulama antar habaib itu dipecah, umat ini pecah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, aliran sesat. Dukun jadi wali itu saiki ono, ya Pak ya. Sehingga ngomongnya kan apa? Wa maqali wa ma'an maqali wa birahmatan lil alamin. Kan gitu. Ada enggak? Maqali wa an maqali kama amaqali wa rahmatan lil alamin. Ada nggih? Pak, ada. Iya. Ini bekas dukun, tak kasih tahu sampean. Dukun, dan dia ngaku gendeng 4 tahun. Kok iso dimelok iki opo? Naudzubillah min dzalik. Iso ngomong pe semut. Jadi bahasa semut bisa dia. Bahkan baru-baru ini bahasa cacing juga bisa. Naudzubillah min dzalik. Maqali wa maqali kama maqali an maqali rahmatan lil alamin. Apa iku apa? Mana iku apa? Yang duduk di sampingnya manggut-manggut. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Iku di Malang didampit iku panggene. Di Malang didampit. Nah, ini ki aja diikuti. Zaman akhir ini sudah diomongkan oleh Rasulullah sudah jauh-jauh. Di zaman akhir aliran sesat itu banyak. Ada yang ngaku nabi, ada yang mengatakan oh, saya Tuhan, itu banyak di akhir zaman sekarang. Oleh karena itu, kalau kita tidak kepingin istiqomah, lurus, iman kita terjaga, ikuti para aulia Allah, para salihin, ikuti wali songo, ikuti habaib, ikuti kiai-kiai yang lurus, guru-guru kita. Selamat.
Jangan ikuti aliran yang baru-baru ini, sholat subuh gak kunut, ojo dimeloi. Walaupun itu kunut itu sunnah. Anda punya guru, Anda punya pengikut, harus punya prinsip. Kullu wahidun lahu mabda. Seseorang harus punya prinsip. Guru saya ini ahli sunnah wal jamaah. Ya kan? Kalau Anda ditanya, kamu ahli sunnah wal jamaah apa enggak? Anda jawab apa? Ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda ahli sunnah wal jamaah, berarti Anda mengikuti para aulia, para salihin yang lurus-lurus. Pegang itu. Selamat mati husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pegang omongan saya ini. Kalau Anda cinta dengan wali, kuburan Anda jajar dengan wali. Kalau Anda cinta dengan Wahabi, kuburan Anda jajar dengan Wahabi. Pegang itu, tidak apa-apa. Anda bilang saya keras, tidak apa-apa. Tidak undang lagi, tidak apa-apa saya. Ya. Yang penting sudah saya sampaikan. Kalau Anda cinta dengan orang kafir, kuburan Anda jajar dengan orang kafir. Yang ada maisannya salib itu. Banyak itu di Sukun Gang 7. Orang muslim kuburannya jajar dengan orang kafir. Berdampingan seperti kuburan keluarga. Itu kamu bedah. Itu kamu yang cerdas. Kenapa ini kuburan orang muslim jajar dengan orang kafir? Almar'u ma'man hab. Mungkin waktu hidupnya senang dengan orang kafir, dijajarkan. Dijajarkan. Hati-hati. Lah ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Kita hidup bukan hanya sholat saja, masuk masjid selesai, enggak. Kita ingin husnul khatimah. Dan model kayak kulo kali panjenengan yang awam, modalnya apa? Cinta saja kepada para wali. Kita dikumpulkan dengan wali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu Pak ya, almarhum mahad. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya min ahlil jannah. Termasuk orang-orang ahli surga yang bakal mati husnul khatimah. Amin. Amin. Ya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu bahagianya sampean kalau sampean kuburan sampean jajar dengan wali. Orang-orang akan kagum yang hidup. Kok iso ya padahal wong biasa tapi kok dekat dengan wali. Karena di hatinya waktu hidup tuh kontak terus dengan wali. Cinta terus. Itu Pak yang kita inginkan Pak. Dunia dan akhirat bersama wali. Masuk surga nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah jangan ikutukan dengan aliran-aliran sesat sekarang ini. Banyak. Tetap sampai istiqomah, kenceng ahli sunnah wal jamaah, dan sampai cinta ke Hasyim Asy'ari, ya sudah lurus. Jangan menggok-menggok ke Israel kemana-mana, sudah lurus ke Hasyim Asy'ari. Selamat insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, begitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu tentang mahabbah ke Rasulullah dan para aulia. Dalilnya sudah ada. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis, akhrajahu Abu Ahmad wal Hakim, man mata ala ghairi wasilatin lam yu'dan lahu fil kalam ila yaumil qiyamah. Tak kasih ilmu lagi. Sampai pulang nanti mikir sampai. Wallahi mikir sampai. Man mata ala ghairi wasiatin, siapa yang meninggal dunia tanpa dia itu meninggalkan wasiat. Siapa yang meninggal dunia tanpa dia berwasiat, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lam yu'dan lahu fil kalami ila yaumil qiyamah. Bisu tidak bisa ngomong nanti pada hari apa itu ketika ketemu dengan arwah-arwah di kuburan tadi ya, dia meninggal tanpa meninggalkan wasiat. Nanti kalau ketemu dengan rohnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak bisa bicara sampai hari kiamat, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bisu. Lalu ketika sahabat dengar itu, sahabat berdek lalu mengatakan, ya Rasulullah, wa yatakallamuna qabla yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang sudah meninggal dunia itu ketemu dengan para arwah-arwah yang lain, mereka saling berbicara ya Rasulullah? Ketemu saling berbicara ya Rasulullah? Itu pertanyaan sahabat. Maka Rasul mengatakan, na'am, iya saling berbicara. Nanti kalau kita ketemu, kalau kita meninggal dunia, terus ketemu dengan orang tua kita yang soleh, yang soleha, almarhumah atau almarhum, itu berbicara kita sama mereka. Ketemu dengan apa itu teman-teman kita yang soleh dan soleha, itu berbicara kita di alam arwah. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bala na'am. Bahkan ditambahi oleh Rasulullah SAW, wa yazuru ba'duhum ba'da. Antara roh
dengan arwah-arwah yang lain itu saling berziarah. Sama seperti waktu kita hidup di dunia, ketemu teman, berbicara, kemudian berziarah. Sama, itu alam arwah, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang ketika waktu hidupnya, terus dia meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, bisu. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak bisa bicara. Wasiat itu bagaimana ya Ustaz? Tadi kita ini pumpung masih hidup, lungguno sik kabeh keluarga. Pumpung aku sik urip, ono wasiatku. Ini cara pertama. Siji, engko aku wis mati, ojo ninggalno salat. Loro, cintai para aulia, para salihin. Sing sregep nang masjid. Telu, ojo tukaran cakar-cakaran masalah dunia. Terus diwasiati. Meninggal dunia enggak bisu dia. Tapi kalau tidak pernah sama sekali berwasiat kepada istrinya, berwasiat kepada anaknya, meninggal dunia, bisu. Tak kasih tahu. Satu hadis lagi mengatakan begini. Qala Rasulullah ra'aitu fil manam imra'atain. Kata Rasulullah SAW, ini hadis. Ketika aku tidur, aku melihat dua perempuan dalam tidurku, kata Rasulullah SAW. Aku melihat dua perempuan dalam tidurku. Wahidatun tatakallam wal ukhra la tatakallam. Kata Rasulullah, satu perempuan yang aku lihat bisa berbicara, tidak bisu. Tapi satunya bisu. Itu ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kiltahuma min ahlil jannah. Coba lihat, ini garis bawahnya. Dua-duanya termasuk ahli surga. Orang yang mati husnul khotimah. Tapi satunya bisu, satunya bisa berbicara. Orang baik, bakal masuk surga. Mati husnul khotimah dua-duanya perempuan ini. Tapi satunya bisu. Lalu faqultulah, aku berkata kepada orang perempuan yang bisa bicara itu, anti tatakallamina wa hadhihi la tatakallam. Anti tatakallamina wa hadha la tatakallam. Itu kalimat Rasulullah. Kamu bisa bicara, tapi temanmu kok gak bisa bicara, bisu. Kenapa? Fakalat, maka yang bisa bicara itu berkata kepada Rasulullah SAW, ama anna fa'ausaitu. Adapun saya Rasulullah meninggal, sudah meninggalkan wasiat. Sebelum meninggal saya sudah berwasiat. Wahadihi matat bila wasiyah. Sedangkan perempuan yang tidak bisa bicara ini Rasulullah, itu meninggal tanpa meninggalkan wasiat. Fala tatakallamu illa yaumil qiyamah. Dia bisu sampai datang hari kiamat ya Rasulullah. Ini hadis ini Anda bisa dapatkan di kitab Syarhus Sudur karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, seorang ulama besar, mujaddid, pembaharu Islam, hidupnya di perpustakaan, karangannya ada yang mengatakan 500 karangan, ada yang mengatakan 600 kitab. Itu baru orang alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada yang mengatakan ini direkam saya, itu hadis dari mana, ambil dari mana? Syarhus Sudur, kitab Syarhus Sudur, Imam Suyuti, halaman 256. Buka, jangan asal menyalakan saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Pak, mumpung kita masih hidup, wasiat. Kalau orang-orang soleh dulu, orang soleh itu kalau mau tidur itu di bawah bantalnya sudah ada wasiat. Kalau sudah khawatir dia tidak kembali nanti tidur terus tidak kembali. Atau dia kumpulkan anak-anaknya, keluarganya. Nanti kalau saya sudah tidak ada meninggal dunia, tolong buka itu laci. Kalau sekarang jangan, tak boleh, haram. Kalau anda sudah meninggal, buka. Ketika meninggal dunia dibuka, ada wasiat di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis sing hadir gini, umpung si urip wasiat toh. Saya sudah, saya kumpulkan anak-anak saya, walaupun matinya masih lama saya, ya Pak ya. Jangan masih besok mati, jangan. Ya. Sampai hasut sama saya. Walaupun matinya masih lama, ya. Saya sudah kumpulkan. Ojo tukaran, takwa, cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, rukun dan sebagainya. Jaga umat, macam-macam. Saya sudah. Sampai anak saya bilang, loh Bu ya, kok wasiat mau meninggal dunia? Oh enggak, ini wasiat. Saya takut nanti hari kiamat saya meninggal dunia belum wasiat, saya ketemu Rasulullah bisu.
ketemu para solihin guru-guru kami, bisu. Sehingga kenapa kamu tidak bisa bicara? Kamu mati tanpa wasiat ya? Begitu kan, malu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya Pak? Ya sudah, itu ilmu. Saya kasih lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan masih panjang ya Pak? Ya, 2 menit lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir ini yang sering terjadi. Kata Rasulullah SAW, wa ata birajulin kunna inda Nabi SAW, kata Sayyidina Anas. Suatu saat, kata sahabat Sayyidina Anas, kami bersama Rasulullah. Utiya birajulin yusalla alaih. Tiba-tiba datang mayit, jenazah, untuk disolati kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika jenazah sudah siap mau disolati, Rasulullah tanya, tidak mau sholat langsung. Hal indakum, hal ala sahibukum dain, hal ala sahibukum dain. Ini yang mayit ini teman kalian, punya utang nggak? Kata kanjeng Nabi Muhammad SAW. Punya utang nggak yang belum dibayar? Maka orang yang ditanya itu mengatakan, gala na'am ya. Galu para sahabat bertanya, berkata menjawab, na'am ya Rasulullah. Ini mayit masih punya utang tanggungan banyak. Apa jawab Rasulullah? Fama yanfa'ukum an usalliya ala rajulin ruhuhu murtahanun fi qabrihi la yus'ad ruhuhu ila sama. Bagaimana aku bisa mensolati mayit ini sedangkan dia punya utang dan di kuburannya nanti murtahan, rohnya itu tergadai, dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala, dan la yus'ad ruhuhu ila sama, rohnya masih mondar-mandir, tidak sampai ke Allah, rohnya masih gentayangan. La yus'ad ila sama, la yuqbal indallah, tidak diterima sama Allah SWT, karena dia punya utang matinya. Kalau domina rajulun dainahum dumtu fasalaitu alaih. Kalau di antara kalian yang bisa menjamin utangnya dia, saya solati, kata kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka fa inna sholati tanfa'uh, karena sholatku kepada mayit manfaat bagi dia. Saya Rasulullah, ya sudah, kalau ada yang sholat saya sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam periwayatan lain, fa inna sahibukum qad ihtabasa inda babil jannah bidainin alaih. Habis sholat subuh kayak begini, Rasulullah mengatakan, hahuna ahadun min bani fulan. Ada di antara kalian yang dari bani fulan, dari kelompok kabilah fulan? Ada ya Rasulullah. Ini saya kasih tahu, ini Rasulullah mukjizatnya. Fa inna sahibakum, teman kalian yang sudah meninggal dulu, fulan bin fulan, gadih tabasa inda babil jannah bidainin alaih. Dia tertahan di pintu surga, tidak bisa masuk. Dia tertahan di pintu surga, tidak bisa masuk. Apa yang menahannya? Utangnya dia belum bayar. Kata Rasulullah SAW, fa in syi'tum fafdu, jika kalian berkehendak untuk menebus-tebus, kata kanjeng Nabi. Kasihan dia, tidak bisa masuk ke surga. Wa in syi'tum fa aslimuhu ila adzabillah, kalau kamu berkehendak, selamatkan dia dari azab Allah. Hati-hati, mati nggawa utang nang tonggo, enggak dibayar-bayar, padahal mampu untuk bayar, gak iso mlebu surga. Ini hadis menjadi. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah ada orang yang sudah meninggal dunia, terus bapaknya atau siapa kok punya utang, makanya kan siapa yang punya urusan masalah utang, hubungi siapa? Keluarga. Itu betul itu. Nah, keluarga kalau disambati, bapak sampean punya utang sekian, ini buktinya. Ini kuat apa itu namanya? Hitam di atas putihnya, ini bukti-buktinya. Ya sampean bayar, seakan. Karena rohnya itu murtahan, tergadai di kuburan. Rohnya belum bisa untuk sampai ke Allah, dan dia kalau mau masuk surga tidak bisa, tertahan dengan utangnya, dan diadab oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan hidup kita barakah, mudah-mudahan yang semua yang hadir di sini kita semuanya min ahlil husnil khatimah, termasuk min ahlil khair, orang-orang yang baik yang bakal mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini panjang umur, sehat walafiat, gobul segala hajat, amin. Gobul segala hajat, amin. Gobul segala hajat, amin.
dan mudah-mudahan segala urusan dimudahkan. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan dengan orang-orang yang terbaik, orang-orang min ahlil khair wassulaha, dan orang-orang yang kita cintai dari para ulama, para salihin, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepunten sing kathah.